Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa channel Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga pula Allah senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang, dan membimbing Anda semua sehingga senantiasa berada di jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebutan bulan suci Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, yang artinya bulan penuh ampunan. Seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita agar di bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang beriman, tentu bulan Ramadan tidak akan disia-siakan begitu saja. Tidak akan dibiarkan tanpa memohon dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan. Maka bagi orang-orang yang beriman, kesempatan Ramadan ini dijadikan untuk bertaubat dan memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita agar hamba-hambanya mau bertaubat, agar hamba-hambanya mau memohon ampunan kepadanya. Sampai Allah memerintahkan kepada Rasulnya, baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-49 sampai ayat 50. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, beritahukanlah atau kabarkanlah kepada hamba-hambaku anni, bahwa sesungguhnya aku Allah anal ghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Pemirsa sekalian yang saya muliakan, Allah hingga memerintahkan baginda Rasulullah untuk mengabarkan kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Allah yang begitu besar diberikan kepada kita orang-orang yang beriman, diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Pemberitahuan Allah kepada hamba-hambanya bahwa dirinya adalah zat yang pengampun lagi maha penyayang. Ini artinya atau mengisyaratkan bahwa hendaknya hamba-hamba yang sadar akan kesalahan-kesalahannya, hamba-hamba yang sadar akan kekhilafan dan dosa-dosanya yang pernah ia lakukan, segeralah kiranya ia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Jika tidak, ayat selanjutnya mengancam kita, wa anna azabi huwal azabul alim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ada orang yang beranggapan bahwa saya sudah kadung, saya sudah terlanjur banyak salah, saya sudah terlanjur banyak dosa, saya sudah terlanjur dicap sebagai orang yang tidak pernah memiliki kebaikan, sehingga akhirnya dia tidak mau mendekat kepada Allah, dia tidak mau bertobat kepada Allah. Ini adalah orang yang putus asa. Nah,
Buat orang-orang yang seperti ini, Allah juga mengingatkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Perhatikan ayat Az-Zumar ayat 53 dengan ayat 49 surat Al-Hijr, ujungnya sama, Al-Ghafur Ar-Rahim. Di dalam surat Az-Zumar 53 ini Allah sampai menyeru, kalau tadi pesannya disampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang yang berdosa untuk memohon ampun kepada Allah. Tapi dalam ayat ini Allah sendiri yang menyeru, dan Allah menyeru dengan seruan yang indah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kita masih diseru orang-orang yang kotor, orang-orang yang mungkin bergelimang dosa, berlumpur kesalahan, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, yakni ya ibadi, hai hamba-hambaku. Mungkin kalau seorang ibu memanggil anaknya yang agak nakal, mungkin seorang ibu itu masih memanggil anaknya dengan panggilan wahai anakku sayang, kira-kira begitu. Nah, ayat ini menyeru kepada siapa? Alladzina asrafu ala anfusim, mereka yang telah berlebihan, mereka yang telah keterlaluan terhadap diri sendiri, ya, keterlaluan dalam perbuatan-perbuatan zalim terhadap dirinya mereka sendiri. Diseru oleh Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kira-kira kalau dibahasakan dengan bahasa lain, hai orang-orang yang sudah terlanjur bergelimang dengan kesalahan, hai orang-orang yang merasa dosanya sudah lebih banyak dari amal solehnya, hai orang-orang yang sudah terlanjur kotor jiwanya, masih diseru oleh Allah, ayo mendekatlah kepadaku, lalu mohonlah ampun kepadaku. Jangan engkau pernah putus asa dari rahmat kasih sayangku, kira-kira begitu. Lalu Allah menyatakan, menegaskan kembali untuk memberikan keyakinan kepada mereka yang saat ini putus asa, tidak mau mendekat kepada Allah. Allah katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kisah seorang pemuda yang merasa bahwa dirinya telah begitu banyak melakukan dosa. Lalu dia pergi ke seorang rahib, lalu bertanya, apakah dosa saya yang begitu banyak itu bisa diampuni oleh Allah? Sang rahib bertanya, dosa kamu itu apa? Aku telah membunuh 99 orang. Maka kata si rahib, wah berat sekali kalau dosamu membunuh 99 orang. Jangankan 99, satu orang saja kau bunuh, seakan-akan kau membunuh umat manusia seluruhnya. Maka si pemuda tadi mendengar jawaban seperti itu, lalu berpikir, ya sudah, kalau 99 tidak diterima, ya sudah, saya lengkapi saya 100. Maka sang rahib itu pun dibunuhnya. Jadi genap 100 orang yang pernah dibunuh oleh dia. Lalu beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, dia tersadarkan diri, menyadari kesalahan-kesalahannya. Lalu pergi lagi menuju ke seorang ulama. Lalu bertanya kepada seorang ulama itu, wahai ulama, wahai sang ulama, kira-kira kalau dosa saya banyak, Allah masih mau mengampuni dosaku apa tidak? Sang ulama tadi mengatakan, dosamu itu apa? Saya pernah membunuh 100 orang dan saya ingin bertaubat. Kata ulama tadi, kalau engkau sungguh-sungguh, kalau engkau bertekad untuk bertaubat dan menghentikan dari segala macam keburukan yang selama ini kamu kerjakan, maka Allah membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun yang ingin memohon ampunannya. Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya untuk hamba-hambanya yang ingin bertaubat kepadanya. Maka
gunakanlah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini untuk meningkatkan pertaubatan, untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa dan kesalahan kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.